Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama saya, Ibu Renita, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ibu berharap kalian hari ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran online. Walaupun pembelajaran kita secara daring atau online, Ibu berharap hal ini tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam menuntut ilmu dan belajar. Hari ini materi kita tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN, serta upaya-upaya meningkatkan kerjasama antara negara-negara kawasan ASEAN. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Biasanya, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pasar tunggal. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEA atau MEA. Secara bertahap, MEA sendiri membuka peluang suatu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Pada hal ini, kondisi tersebut menuntut semua penduduk di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. MEA sendiri membuka pasar lapangan kerja semakin bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal utama pesaing dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikiran global. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara-negara kawasan ASEAN. Pada gambar di samping ini merupakan pertemuan beberapa negara kawasan ASEAN dalam hal untuk membahas secara bertahap tentang MEA. Kemudian yang kedua ini ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara kawasan ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi oleh sekat-sekat kepentingan. Sebagai contoh yaitu pada gambar yang tertera di samping, ini merupakan ribuan pengungsi warga Myanmar yang membanjiri negara-negara tetangga. Ini pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu pengungsi yang kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Penduduk kawasan ASEAN sendiri menghimbau negara-negara anggotanya untuk menerima sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antara pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Kemudian, yang ketiga,
Terdapat pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara kawasan ASEAN. Kebudayaan sendiri merupakan salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Pada tanggal 19–20 April 2014, menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Dalam hal ini ada beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Festival Budaya ASEAN atau biasa disebut dengan FBA. Festival Budaya ASEAN digelar pada tahun 2013 di Kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan ini diikuti 9 negara yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah pada saat itu yaitu Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga untuk merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Kemudian yang kedua ini ada Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara kawasan ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkembangan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Kemudian, yang terakhir ada industri musik. Musik sendiri merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Kemudian, yang keempat ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan di negara-negara kawasan ASEAN, yaitu antara lain yang pertama sengketa perbatasan wilayah dan yang kedua pekerja migran. Untuk sengketa perbatasan wilayah, masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di berbagai negara ASEAN, seperti contohnya yaitu kasus Pulau Natuna, kasus Pulau Sipadan dan Likitan, kemudian kasus Kepulauan Spratly dan Quilpert-Viher dan Pulau Pedra Branca. Kemudian untuk pekerja migran sendiri, akibat pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Ini menimbulkan banyaknya pekerja migran yang memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Dalam hal beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN, yaitu antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Kemudian yang kelima ini ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan pendidikan di Asia Tenggara.
Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar negara di kawasan ASEAN. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi keberlangsungan kehidupan pendidikan di kawasan ASEAN, yaitu yang pertama, harus meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen maupun guru. Yang kedua, meningkatkan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, kemudahan dalam mengakses informasi dalam menunjang proses KBM. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran yang variatif. Kemudian, yang terakhir ada upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara kawasan ASEAN. Beberapa hal yang telah berhasil untuk meningkatkan upaya kerjasama antar negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kerjasama antar negaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan zona perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau biasa disingkat dengan AFTA, dan adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat dengan MEA. Program ini resmi dimulai sejak Cape Agreement ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional di kawasan ASEAN. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan event kebudayaan atau olahraga yang diikuti negara di kawasan Asia Tenggara. Event ini biasanya dikenal dengan nama SEA Games atau Southeast Asian Games atau yang lebih dikenal dengan SEA Games. SEA Games ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan sampai saat ini SEA Games masih eksis menjadi acara olahraga tahunan yang dinanti-nanti oleh pecinta olahraga di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga ada kerjasama antar sekolah maupun universitas di kawasan Asia Tenggara. Saat ini sudah banyak kerjasama Indonesia dengan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang ini. Banyak tersedia program beasiswa belajar di luar negeri, baik dari lembaga pendidikan berbasis negeri maupun yang swasta. Banyak bentuk kerjasama negara yang dapat terbentuk dari adanya program studi ke negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Pada KTT ASEAN 1997, para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengeluarkan pernyataan tentang visi ASEAN 2020. Melalui visi tersebut, negara-negara ASEAN sepakat untuk mempererat kesatuan dan integrasi ekonomi serta memutuskan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara lain dengan menerapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN dan mempercepat liberalisasi perdagangan. Penguatan usaha pencapaian visi ini di Indonesia pada KTT ASEAN ke-9 berlangsung di Nusa Dua pada tanggal 7-8 Oktober 2003. Komunitas ASEAN pada tahun didasarkan salah satunya melalui pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahami materi pada hari ini. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau melalui grup WA yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa belajar. Karena setelah ini akan ada ulangan harian atau evaluasi pembelajaran untuk materi pada 2 minggu kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.